warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pustaka, ketemu lagi dengan Mas Saka, mari sharing di perpustakaan bersama saya Nani, dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Irwan. Sobat Pustaka, senang sekali hari ini saya sedang bertamu ke sosok yang mungkin Sobat Pustaka tidak asing lagi. Beliau adalah pemimpin di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2005 sampai 2010, yaitu Bapak Sukma Wijaya. Bapak izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang orang tidak jarang dengar ya Pak ya terkait dengan Bapak. Bapak itu adalah sosok pemimpin di periode 2005 sampai 2010 ya kan? 15 ya kan ya, berarti 2 periode. Tetapi kita di sini mau berbincang-bincang terkait dengan hal yang tidak biasa dibicarakan. Iya, oh iya, kita pengen tahu Bapak itu awalnya dari mana, kemudian keluarga bapaknya, keluarga Bapak itu bagaimana gitu ya. Mungkin boleh diawali dengan sama Pak Ilham. Bapak apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bapak kelihatan sehat ya. Mungkin aktivitasnya apa aja kira-kira Pak sekarang sesudah Bapak selesai 2 periode sebelumnya itu kira-kira? Ya, seperti dulu di saat saya selesai menjabat, ya, ada seseorang dari media, kalau tidak salah, apa rencana Bapak selesai menjabat bupati. Waktu itu saya jawab, insya Allah saya akan menjadi James Bond. Apa itu Pak James? Banyak orang yang masih dengar. James Bond itu singkatan dari jaga masjid dan kebun. Nah itu boleh bilang aktivitas yang konsisten lah sampai hari ini saya Pak ya? sudah lebih dari kurang lebih 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah. Iya. Ya. Jadi memang inilah mungkin keseharian saya dilatari bahwa kehidupan memang sebelumnya hidup saya di sekitar itu ya. Jadi kegiatan di masjid memang sejak kecil ya, saya hidup di lingkungan masjid, ikut beraktivitas di sana. Waktu di SMA saya tinggal di pesantren ya, sambil sekolah. Jadi keuntungannya satunya gratis. Gratis. Jadi tiap pesantren hanya mensyaratkan kamu gratis asal ikut pengajian dan sholat jamaah, cuma itu aja. Tentu saja ini kan sangat menguntungkan. Di saat saya punya kesempatan di sini saya bangunkan asrama ya, asrama untuk menampung orang-orang anak-anak yang belajar di SMK, SMK teknikal itu banyak banget tuh. Ya, mereka itu sampai dengan ada COVID itu tinggalnya di sini banyak tuh, hampir 30 orang. Ya, saya mengisi kegiatan mereka. Kalau boleh tahu Bapak masa kecil di daerah sini? Ya, saya itu berasal dari kampung yang jauh di sana ya, Pelosok Selatan di Surabaya, Jampang Kulon. Jampang Kulon. Iya, hidup di kampung dari seorang petani. Jadi saya bukan turunan Menak, bukan turunan saudagar gitu ya. Benar-benar dari lahir dan dibesarkan dari ibu dan bapak seorang petani biasa, petani kecil yang beliau memang memiliki semangat luar biasa lah ya, ingin anaknya tidak seperti beliau ya, hidup bertani gitu ya. Jadi sejak lahir ya, SMP, SD, SMP saya di sana, SMA baru pindah ke sini ke Sukabumi karena di sana belum ada waktu itu. Tahun saya masuk SMP SMA itu kalau nggak salah 71 lah ya, 7172 lah ya. Waktu itu belum ada SMA di Surabaya, baru ada di Fiji gitu. Sudah terbayang ya kalau masa kecil di daerah Jampang. Kalau Sobat Pustaka belum tahu, daerah Jampang itu daerah selatannya di Kabupaten Sukabumi. Dan kalau tahun 70-an berarti
wilayahnya masih Wah, sepi ya Pak ya. ini jalannya masih rusak. Kadang kalau kita mau ke Sukabumi, itu perjalanan dari Surade ke Jampang, kita ada mobilnya Jampang itu. Belum, kadang di suatu waktu tidak tembus sampai ke Surade itu bus itu. Jadi jalan kaki, bayangkan 12 km. Jalan kaki dari Surade ke Jampang. Itu di saat saya mungkin SD kelas 6 lah ya. Oh, berarti Bapak SD di Surade. Di Surade. Tapi kalau ketika masuk SMP sudah mulai agak lancar tuh. Ya. Bus bisa sampai ke Surade. Ya. Bahkan suatu saat kalau hujannya kayak gini ini kan bisa jadi jalan rusak. Akhirnya warga terpaksa harus jalan kaki. Saya juga sempat waktu itu ada kegiatan SMP ya di Jampang Kulon. Anak-anak sekolah itu jalan kaki itu jalan pulang, bayangkan 12 km. Jangan kebayang ya Mas. Masih ingat nggak Pak berapa lamanya perjalanan? Perjalanannya sekitar 2-3 jam gitu. Bayangkan. Ada waktu mainnya Pak? Ya ada lah. Selalu ya. Selalu lah. Ya. Kalau boleh Pak flashback ke belakang, kalau kita kan pasti belum terbayang jalanan 2 jam gitu. Tapi kata Bapak masih lah ada main. Kalau zaman Bapak mainnya seperti apa gitu? Ya itu tadi ya ada cara berpergian ya jelas dan kaki itu dijangkut bis di Jampang Kulon seperti. Kalau hari-hari sekolah lah, SD kita kebetulan dekat ya dari rumah itu sekitar ya 600-700 meter lah ya. Kemudian ke SMP-nya sekitar 2 kilometer, 1,5 kilometer lah. Ya antara 1,5 sampai 2 kilo lah. Jadi relatif dekat. Cuman waktu itu kan belum ada jalan ya, belum ada raya. Jadi masih jalan sawah. Ya. Jadi kita kalau musim hujan sepatu ditenteng tuh. Simpannya tenteng lah. Belum bisa dipakai karena memang luar biasa kan jalannya. Ya. Jalan matang gitu. Nah, setelah kita sampai di jalan raya baru sepatu kita pakai. Seperti itu kondisi pada saat itu tahun 71 itu 172 ya. Jadi kalau sampai sekarang itu berarti kan sudah berapa tahun itu 30-50 tahun lebih lah ya. Kita bisa bayangkan kemajuannya seperti ini dalam waktu sekian tahun. Kalau tahun 70-an berarti tidak semua orang biasanya mau belajar ya Pak ya? Mau sekolah gitu, apalagi melanjutkan sampai perguruan tinggi. Apa yang menyemangati Bapak sehingga Bapak berbeda dengan kebanyakan yang di daerah? Saya masih ingin itu menambahkan dari bahwa jangkauan ke SMP itu teman seangkatan itu ada yang harus jalan kaki 5-6 km. Kalau saya tadi kan cuma ya. Tapi luar biasa semangatnya. Nah, kemudian banyak hal ini sebenarnya yang mendorong saya untuk belajar. Pertama, memang ada figur-figur tertentu ya yang ketika dia masuk di perguruan tinggi saja, ya satu orang itu satu kecamatan bisa sama beritanya itu, ya jadi walaupun waktu itu kan media komunikasi gitu, masih radio ada ya radio Pak? Bahkan kan dari mulut ke mulut aja gitu. Apalagi kalau misalnya ada kaitan paling memang jaringannya kalau misalnya ada kaitan dengan keluarga itu lebih cepat lagi. Jadi ada memang figur-figur yang menjadi idola. Waktu itu ada yang di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, yang di Kedengaran. Itu baru 1-2 yang saya dengar. Nah kemudian itu yang yang menjadi motivasi kita kemudian, dan itu seringkali menjadi keinginan impian orang tua juga gitu ya. Seringkali beliau menjadikan dia sebagai model lah, coba seperti itu, sekolahnya seperti itu, walaupun orang tua saya itu jujur aja pendidikannya sangat rendah ya, tapi luar biasa semangatnya ya, ingin anaknya tidak seperti mereka ya, apalagi ada contohnya gitu. Walaupun di kampung ada yang sudah
belajar di perguruan tinggi gitu ya. Itu baru 1-2 itu ya, rupanya. Pasti. Ya. Iya Pak, apalagi daerah kampungan biasanya umur SMP udah pada dinikahin Pak. Iya. Saya tadi bercerita, saya masuk di SD itu usia 10 tahun. Ya, karena orang tua saya sengaja menahan karena kakak saya jangan kurang berhasil. Kamu nanti dulu, pada semangat saya luar biasa. Saya belajar teman-teman. Pas masuk SD saya sudah bisa baca tulis. Makanya guru itu mempercepat saya. Kamu nggak usah lama. Saya hanya 4 tahun dan itu. Iya. Skip 2 tahun itu. Iya, karena tadi usia sudah lebih dari biasa orang gitu ya. Iya. Yang ngajarin belajar baca berarti bukan guru dong. Bukan teman main gitu. Mereka sudah ada mereka ya di atas saya umurnya. Ya, di atas sebaya saya juga ada yang sudah sekolah. Dan mereka saya belajar. Itu saking semangatnya ini sudah sekolah. Tapi Bapak sempat ada mimpi jadi bupati Pak? Wah, jangan dulu ya. Saya waktu itu sudah mulai bekerja saja, tidak pernah berpikir kuliah lah. Bahkan sempat guru nih, Pak, waktu itu waktu di saya dikerja di Setda ya waktu itu. Ya, kebetulan saya suka main tenis ya dengan Pak pimpinan saya, Pak Wakil Bupati waktu itu ya. Setda ya, Pak Iwan Junaidi mungkin ya. Nanti bisa dibaca tuh. Ya, saya dipindahin itu dari Camat Cibadak jadi kepala bagian. Saya sempat usul kalau bisa Mak jangan dulu Pak, saya masih betah dari camat kan itu Camat Cibadak waktu itu. Dia bilang, wah kamu Mak nanti siapa tahu kamu jadi sekda. Enggak lah puasa jauh lah, siapa tahu sempat begitu tuh Pak Iwan sama Singet tuh membesarkan hati saya. Udah kamu jangan nolak, siapa tahu nanti bisa jadi sekda. Wah jauh lah Pak, jadi jangankan ke bupati jangan terlalu jauh lah, sekda aja saya tidak sempat berpikir. Yang selalu jadi pikir saya, dimanapun saya ditugaskan saya harus tunaikan dengan baik, gitu aja. Jangan mengecewakan pimpinan, jangan mengecewakan rakyat. Itu aja yang selalu saya tanamkan dalam diri saya ketika saya mendapat penugasan. Gitu aja. Berarti luar biasanya Bapak ya, walaupun tidak pernah jadi bupati, ketika jadi bupati bahkan bisa 2 periode gitu. Ya, nah, itu. Kira-kira legasi apa Pak yang Bapak ini buat masyarakat tuh sehingga akhirnya mereka mempercayakan Bapak? Ya, walau yang mungkin bisa ditanya, tapi yang pasti bahwa tadi dengan niat tekad bahwa saya harus berbuat ya sesuai dengan filosofi hidup saya sebagai makhluk Allah yang ditugasi untuk memakmurkan dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat gitu ya. Itu yang menjadi perhatian saya. Oleh karena itu kita coba wujudkan. Kebetulan Allah mengamanai saya kewenangan ya untuk mengatur, memimpin rakyat, kemudian mengajak mereka untuk berbuat banyak gitu. Itu aja mungkin ya, bahwa yang paling waktu itu saya mendapat sebenarnya sih saya terilhami oleh konsep pembangunan di zaman orde baru ya, dengan GBHN-nya itu ya. Kalau kita baca GBHN itu mengajarkan konsep pembangunan yang disebut pembangunan manusia seutuhnya ya. Saya sangat kagum lah, karena itu sejalan dengan filosofi hidup saya lah, bahwa yang harus kita kejar bukan hanya kemajuan dunia semata, tapi akhiratnya, bahkan itu yang harus didahulukan. Oleh karena itu ini menjadi pijakan saya melakukan tugas kesananya, efek dampaknya maka muncul berbagai agenda yang sejalan senafas dengan keinginan itu. Misalnya memulai saya dengan menyelenggarakan pendidikan agama yang lebih memadai dibanding sebelumnya ya. Saya dulu punya pengalaman bisa
memahami ajaran dari sekolah madrasah, saya bangkitkan itu. Alhamdulillah lah itu, dan itu luar biasa sambutan masyarakat ya. Gayung bersambut di seluruh ya, dulu itu cuma bisa dihitung jari lah per kecamatan. Setelah itu saya gulirkan, lokal luar biasa responnya menjadi ratusan bahkan ribuan ya. Bukan hanya itu, pembiasaan berakhlak mulia juga di kalangan anak-anak dan dewasa ya, kita terus gelorakan, kita tanamkan begitu ya. Nah, antara lain bisa termasuk cara berpakaian, itu adalah bagian ajaran yang harus kita sampaikan ya. Oleh karena itu alhamdulillah lah, saya masih terkesan gini di saat itu, gambarannya kayak gue bayangkan saat itu ya, setelah saya waktu jadi camat Cibadak ya, kemudian pindah menjadi kepala bagian tata pemerintahan. Anak saya yang pertama wanita kan, dulu sekolahnya di SMP 1 Cibadak, dan itu dia sudah memulai menggunakan hijab ya. Kemudian dan itu hanya baru 1-2 segelintir orang ya, tahun itu ya. Nah, saya terkesan gini, ketika ada tamu yang nyelonong ya, di saat anak saya sedang ada di ruang tamu, ada yang masuk, di saat dia sudah tidak berhijab, waduh menangisnya sampai lari ke kamar, merasa kecolongan ya, seolah-olah sebenarnya nggak perlu, udah mau bukan kesengaja, sudah tertanam ya. Sudah tertanam. Saya itu menggambarkan pada saat itu seperti itu gitu. Ya, setelah itu kemudian kita gelorakan alhamdulillah ya. Dulu itu kan orang yang pakai hijab itu pasti kita terkait nih, pasti ini siswa PGA satu salahnya kan ya, kan gitu. Pasti SMP kan. Padahal kewajiban itu bukan hanya untuk alhamdulillah, salah satu legasi yang ingin saya tahu itu, mudah-mudahan itu terjaga terus ya sampai akhir zaman lah ya. Kemudian termasuk membangun sana sana. Jadi yang saya ingat itu ya. Kemudian apalagi ya, banyak hal lah yang berkaitan dengan zakat, dengan peningkatan aktivitas ibadah di kalangan umum gitu ya. Banyak hal insya Allah, termasuk memindahkan asrama haji yang suka membuat macet ya, di saat musim haji bisa berjam-jam. Bila kita pindahkan ke tempat yang lebih terbuka sehingga terhindar kemacetan itu ya, kira-kira seperti itu ya. Pak, tadi kan Bapak sempat cerita bahwa Bapak pesantren ya Pak ya, kalau boleh tahu Pak, pesantrennya di daerah Jampang juga? Iya, di Kebon Kawung ya. Saya waktu di SMA ya, saya tinggal di pesantren dengan begitu gratis ya. Kebon Kawung Jambu Berak, sekitar Kipang ya, hampir 3 tahun lebih, 3 tahun di sana. Nah, itu yang menginspirasi saya pada saat saya punya kewenangan menyelenggarakan kegiatan di belakang ini, membangun asrama ya. Yang di belakang ini. Ya, itu dari Pajampangan itu Cimas, Salibundar, Jampang, siswa SMK Teknika tinggal di situ. Saya ikut membina mereka sampai datangnya COVID. Setelah itu bubar kan, sampai hari ini nggak datang lagi tuh. Iya, belum ada lagi, mereka mungkin pasti kan itu. Nah, itu aktivitas menjaga masjid tadi ya, dari bagian dari Jamus Pon ya. Aktivitas pribadi sendiri ya tadi ya insya Allah lah, saya mempersiapkan hari esok yang lebih baik insya Allah ya. Di masa syukur kita Allah memberi kesempatan saya bisa pensiun sampai hari sehat. Insya Allah kita gunakan untuk mempersiapkan diri memasuki hari esok. Ya, ini panggilan Allah nih. Ya. Kalau ketemu ibu Pak ya, ketika kuliah atau saya kan satu kampung ya, dan ibu itu Bali, jaraknya antara rumah dia dengan orang tua saya itu 700 meter lah. Ibunya datang, baru diobrolin ibunya atau di Sepuluh ya. Nggak apa-apa, ibu juga, ibu kok ikut ibu mau ikut, ayo. Oh iya.
Iya, iya. Jadi harapan Bu. Iya, karena tinggal sebanudak kamu mereka bersih. Jangan sampai di luar kenal. Tapi punten bapaknya dulu waktu pertama kali itu langsung tertarik ke ibu atau sebelum yang pasti mah bertetangga sama ibu ya. Jadi pas waktu ketemu sama ibu tuh udah kuliah berarti ya? nah sejak SMP saya kelas 3 ya kelas 1. Jadi rumah bertetangga, SMP satu gedung gitu, beda tingkat. Teman lama berarti ya? Iya. Ya itunya waktu itu belum. Oh, belum. Setelah saya masuk PDN, pulang kampung ketemu dia sudah jadi guru kan itu, ya baru diangkat lah. Mengicak itu tumbuh. Jadi Bapak ubah nama di PDN ya Pak ya? Iya gitu. Saya cari orang Bandung nggak dapat ya udahlah yang teman kampung aja gitu. Oh ya, terus di Bandung nggak dapat benar yakin Bapak? Bandung nyobanya kayak namanya anak muda Pak. Itulah jodoh. yang menikah di ini Pak Surade Pak? Iya. Oh, Iya. Surade. Nah ini kaitan karir Bapak kan kalau kita lihat karir Bapak itu linear ya, jadi dari bawah ke atas nanti berkarir secara bertahap. Tapi yang menarik mungkin bertahap tapi seperti ada loncatan-loncatan gitu Pak, jadi tidak stagnan gitu Pak. Itu gimana Pak sampai hingga akhirnya menjadi bupati itu? Ya mungkin sudah begitu ya. Yang pasti bahwa saya juga tidak merasa lebih dari yang lain ya. Itu sudah kepada Allah yang pasti bahwa insya Allah setiap ada penugasan dari pimpinan dimanapun saya harus selalu berupaya lah untuk menunaikannya dengan baik ya, sehingga tidak mengecewakan yang menugaskan maupun yang dilayani, itu aja ya. Waktu itu saya masih ingat lah waktu waktu kemudian setelah saya jadi pimpinan, saya itu yang selalu saya ajak kepada teman-teman, kita mah tugasnya adalah pelayan ya, melayani rakyat, memberikan kebaikan kepada mereka. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan, minimal jangan menyengsarakan dia, gitu. Prinsipnya jangan mengecewakan dia, gitu aja. Itu kalau saya Tapi dari sekian banyak karir yang paling mengesankan nih Pak, di mana nih Pak? ya sebenarnya sih kalau bicara soal apa ya, di kecamatan saya menikmati sekali. Ya, di kecamatan itu menikmati itu sama saja. Berbahagialah mereka yang berkesempatan mendapat tugas itu. Kenapa? Karena kita bebas berinovasi di situ, ya, mencoba menjawab tantangan yang ada dengan lebih bebas. Karena kan kita tidak dipatok oleh tupoksi, enggak lah. Kita harus bisa mungkin dengan apa yang ada kita lakukan itu, dan kita bisa berinteraksi dengan berbagai lapisan. Itu yang paling saya menyenangkan supaya saya bekerja di semua, termasuk yang lupa dia. Ya, jadi bukan kita bersyukur ya atas anugerah itu atau cobaan itu malahan. Tapi yang kalau tadi cara bisa apa yang lebih dimana apa yang bisa menyenangkan sebenarnya itu. Bukan ini kita boga ya, tapi kesempatannya ya main misalnya untuk jalan-jalan bisa ada duit gitu ya. Tapi kesempatannya juga tidak ada. Kesempatan sekali. Yang pasti Mas, begitu banyak beban yang harus kita pikirkan dan kita tunaikan. Ya. Banyak juga lah orang mengatakan Pak Supra beda cara jadi bupati kan tinggal polowot, tidak kan tinggal di seger. Boleh jadi karena itu ya. Boleh jadi karena memang saat itu begitu banyak beban yang kita tunaikan. Gitu ya. Di masa-masa Bapak aktif tentu di keluarga berkurang ya Pak ya, intensitas dengan keluarga. Nah, bagaimana Bapak menyiasatinya? Boleh kasih tips nih ke kita ya? Kalau memang lagi sibuk tuh bagusnya seperti apa gitu Pak? Kan gini ya, di saat saya jadi bupati kan anak-anak itu
sudah pada berkeluarga, yang tinggal hanya satu yang waktu itu belum, itu pun sekolahnya jauh di mana di Kuningan. Ya, yang pasti mah di event-event kumpul saat itu saya menikmati menikmati kesenangan, kehangatan dengan anak-anak dan keluarga lah. Di saat Idul Fitri, Idul Adha, atau di hari-hari mereka berkumpul bersama. Nah, saat itu yang kita intens memanfaatkan ya, dengan berkunjung mana itu aja. Siap di luar itu mah agak susah gitu. Ya, hari Minggu misalnya kalaupun ada kira-kira, karena hari Minggu kan ada acara ya. Nah, itu masalahnya. Jadi agaknya sedikit lah kesempatan kita berleha-leha di saat masih tugas. Ya, beruntungnya keluarga, anakku memang sudah keluarga ya? Iya, anak sudah, ya dari 4, 3 sudah berkeluarga, punya kesibukan masing-masing. Satu sekolah itu pun jauh, jadi ya ada di hari-hari yang tertentu yang semuanya bisa ngumpul. Baik, kalau selama berkarir Pak, ada nggak sih bawahan, atasan, atau rekan sejawat yang berkesan buat Bapak itu? Ingat terus gitu. Iya, ada, pasti ada ya. Yang paling saya ingat itu ketika seseorang diberi tugas ya, dengan penuh tanggung jawab ya, ditunaikan soal kemampuan relatif ya. Yang paling saya senang itu kesungguhan dan tanggung jawab. Yang tidak setengah-setengah. Kan kadang ditugaskan itu ayo laporan anak kayak gitu ya. Atau ditanya tidak jelas. Jadi bisa atau tidak seperti apa dia pasti melaporkan itu menunjukkan tanggung jawab. Jadi itu yang paling saya kesendan ada itu walaupun tidak terlalu banyak. Ya. Yang masih sampai saat ini sering bersilaturahmi dengan Bapak teman sekecil atau mungkin teman kerja ada kan? Kalau masih di saat sekolah mah sudah pada warna sebenarnya ya, yang rutin itu saya ketemu itu dengan teman-teman yang seangkatan di APDN ya, itu masih ada ya. Itu yang pada umumnya mereka para mantan pejabat jelek di MPS kalau 3, kebanyakan itu 2. Jadi sekarang masih sekitar sepertiganya lagi masih tersisa. Jadi dari 200 orang ya teman seangkatan itu ya kurang lebih ya 60-70 orang lagi tersisa. Ya selebihnya sudah meninggalkan kita. Kemudian teman dulu kecil juga masih ada sesekali di kampung saya masih. Kebetulan ada yang jadi kapolsek, pensiunan kapolsek ya. Kebetulan tinggalnya dekat kebun saya di Kadalaman tuh. Gak ketemu dia. Ya, ada. Kalau dulu taman basket. Itu masih mungkin yang masih ada sekitar 10 orang lagi lah yang masih bisa mengerjakan. Itu. Kalau karyawan ya saat-saat tertentu saja mungkin ya. Karena semuanya punya menikmati Mas. Bapak sekarang kan kalau Bapak melihat beda generasi, misalkan generasi yang mungkin di bawah saya gitu, Bapak pernah nggak mengamati melihat seperti apa Pak? Ya sebetulnya tidak terlampau tajam saya melihatnya ya. Ya kecuali barangkali secara umum sajalah. Ya saya melihatnya mungkin itunya aja lingkungan yang berubah ya, misalnya media komunikasi yang berbeda gitu ya. Bedanya itu aja mungkin yang lebih pada perangkat pendukung berkenaan dengan kehidupan lah, baik di kantor, kedinasan maupun di keluarga. Jadi itu yang membedakan bagaimana performan generasi ya dari waktu ke waktu itu lebih banyak diwarnai oleh media yang ada pada saat itu ya. Pada saat saya waktu itu kan awalnya belum ada HP itu pun HP jadul, kemudian warna itu kan masuk ke yang lain luar biasa lah.
intinya perubahannya yang begitu cepat dan begitu canggih ya. Kalau hal yang lain saya lihat mudah-mudahan sih saya mengamatinya misalnya dari kemajuan birokrasi ya, dari sisi regulasi yang lebih rapi, lebih kemudian lebih detail ya, lebih teratur ya. Mudah-mudahan asumsi saya itu mereka sudah lebih bisa berdisiplin, lebih bisa berinovasi gitu ya. Ya, walaupun itu asumsi ya, bahwa yang kalau perubahan birokrasi atau regulasi sudah pasti lebih baik dibanding yang dulu lah. Dulu itu kadang-kadang pelaksanaan kegiatan itu bukan tidak dalam bentuk proyek lah, tidak bentuk dalam kegiatan itu ya, sesuai dengan kebutuhan, ajukan, tidak jelas standarnya kan, itu tanggung jawaban juga tidak begitu jelas. Tapi makin hari kan makin bagus ya, mudah-mudahan termasuk misalnya kedisiplinan. Pak, kan sobat Mastaka ini kan beragam ya Pak, masyarakat beragam, mulai dari anak-anak muda. Kalau boleh Bapak, kita mintakan nasihat nih Pak untuk anak muda yang mau membangun Sukabumi gitu ya. Nextnya mau membangun Sukabumi apa nih Pak kira-kira? Ya gini ya, saya mengalami peran sebagai bagian dari birokrasi individu gitu ya. Kalau di birokrasi membidangi tertentu gitu ya, dan kemudian menjadi pimpinan gitu ya, koordinasikan seluruhnya. Yang paling didambakan saya sebagai pimpinan adalah munculnya pribadi-pribadi yang inovatif sebenarnya ya. Itu jadi gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak itu amat jinak, termasuk dari masalah. Dan saya pernah cerita tadi seperti udah ngomong nih dengan waktu saya jadi camat Cibadak nih ya, saya pernah dilapori oleh PPL, ada warga kampung Sekarwangi, desa Sekarwangi yang kebanyakan janda. Janda boleh yang setengah tua, sahabat tua gitu. Ya. Daerah situ banyak ya. Dan akibat kematian suami. Dan gejala kematiannya itu sama, bengek, batuk-batuk. Nah, ya saya dalam itu kemudian bilang ini menarik nih, harus kita berbuat. Tapi kita berhenti dulu. Saya pelajari ya, termasuk konsultasi dengan dokter Yoyong waktu itu. Dan partner saya itu pada Dokter Yoyong berpendapat, Pak pasti, saya pastikan. Oh itu latar belakangnya si Bapak Indra itu punya profesi membentuk batu-batu ya dari bongkahan, batu-batu ukuran tertentu, tapi itu keras untuk bantu. Dokter bilang pasti Pak Supa, katanya ini dari serpihan batunya itu namanya apa sih? Jadi masuk ke paru-paru. Nah, kemudian pasti itu ya, waduh, kalau itu kita harus tangani ini. Nah, dari setelah saya pelajari dengan teman-teman, barulah muncul ide bahwa harus ada penanganan yang menyentuh perbaikan kesehatan dan masa depan profesi dia. Usahakan tinggalkan profesi itu karena berbahaya. Yang sakit harus diobati. Saya lapor ke bupati bilang, wah, saya apa? Saya minta untuk pengobatan dalam jangka pendek. Ke depan saya akan berusaha memotivasi mereka berpindah profesi gitu. Nah, ceritanya saya dikasih sejumlah dana, koordinasi dan Dokter Yoyong mengelola sehingga bisa awet dana mengobati mereka dalam jangka panjang ya, karena dia atur. Yang berkenaan dengan profesi, nah itu kemarin tadi bahwa saya nanya, Bu, pengalaman orang ngalir atau bapak yang masih di situ, saya ingin bicara ibu-ibu yang ditinggal suaminya tetap dia punya profesi, bapak-bapak juga punya profesi lain. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan kan itu? Yang kira-kira bisa bantu bapak punya rencana apa, keinginan apa berkenaan dengan pencarian. Ya, asal lanjutkan pangbangunan toko besi banyak tidak ada ya, tidak ada ide, diam bisa diubah semuanya.
diam lah, nggak ada koyong naon ya. Ya, nah kemudian setelah itu saya coba kan di ini ada ayam, ini mana maksudnya apa manfaatnya kan bisa dicoba. Nah kalau juga kenapa tidak kita tambahan ayamnya kan itu, tambahan ayamnya kita cari ayam yang bagus, jual kemana, setuju mereka kan. Nah, contohnya kayak gitu. Ya, jadi kalau kita bicara sebenarnya kan ide itu yang kita tunggu ya dari masyarakat langsung gitu, sehingga peluang untuk berjalan lebih salah ketimbang lockdown dari kita gini kan gitu ya. Tapi sulit juga, kita harus mampu bagaimana menggugah mereka punya pemikiran ide kemauan untuk berbuat sesuatu itu di masyarakat, dan dari atau kalau mereka tidak ada ya kita lah generasi para ASN, para birokrasi yang ya dituntut sekali untuk lebih bisa berkreasi. Makanya mereka harus begitu masuk ke lapangan kerja itu harus siap dengan sejumlah pengetahuan, pengalaman ya untuk ditransformasi kepada mereka ya supaya menjadi sesuatu yang berharga ya. Jadi amat ketika tentang ini ada masalah, kira-kira ide yang paling gagasan yang paling mengena untuk kita jalankan bersama sebagai suatu kebijakan apa gitu. Itu diskusi sih, tapi seringkali hasilnya banyak yang tidak terlalu menggembirakan lah. Sebetulnya di situ ya kondisinya, termasuk yang nasional juga begitu. Kita sekarang kan misal gini, Pak Pemromo ada kebijakan mendirikan, saya juga lah, bukan pesimis lah, apa iya gitu ya, akan mendirikan koperasi berapa 70.000 per desa, per desa per 5 miliar, kan itu untuk storage lumayan lah. Dulu kita di Jawa Baru punya udah ya apa yang terjadi kan, bukan berarti kemudian kita mundur, tidak, maksud saya hati-hati ya. Saya dibayangkan ya kondisi desa itu kayak terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya ekonominya. Oke lah, sumber ekonomi bisa dikreasi ya, tapi sumber daya manusianya berarti kan desa itu kan lembaga pemerintahan ya, bukan lembaga usaha. Sementara koperasi lebih pada usaha apa kan itu pertanyaannya. Dulu saya ingat zaman desa tertinggal, komunitas sebelum ada PNPM, desa tertinggal dulu tuh. Bayangkan di desa ada si ibu-ibu kita tahu nih modal waktu kan pakai modal pakai pro ada mana kita modal. Kalau saya ambil ini kan bantuan ini bukan harus dari usaha itu. Saya kepikir dengan bahasa apa kan itu? Pertanyaan yang sangat menurut ini. Nah, di level desa kira-kira kalau saya dapat uang 5 miliar, usahawan, ya usaha apa? Ya, boleh itu bagus. Tapi kenapa tidak dari? Nah itu top down lagi. Pemerintah sedang menuju ke sentralisasi kembali nih. Sudah dari sejak awal pun, sejak saya itu sejumlah urusan tarik pertambangan misalnya, tarik, urusan kayu itu masih disentralisasi. Bayangkan. Oke lah, nggak apa-apa sebagai sentralisasi sebagian dari bawah lah, ya dari bawah sebagian. Misalnya gini, padukan dong. Ini ada desa mana dan desa majukan lah. Dia semuanya harus 5 miliar lah. Mungkin ada 3 miliar, ada yang 7, 8, tergantung kajian seperti apa. Khawatir saya kalau begitu digelontorkan, waduh, uang sekian miliar. Nah, apalagi awalnya saya menduga ini ada yang mantas pro memangkas. Ya, ya, tolong terjadi kan itu. Nah, tapi belakang saya baca, ternyata itu dari kredit itu, kredit bank. Ya, jadi bank juga ketat-ketit sebenarnya. Kalau mengeluarkan satu desa sekian miliar, bisa mengganggu cash flow segala macam lah. Belum nggak kalau soal pengembalian, mereka yakin. Nah, itu kan ibaratnya beda dari desa. Apa beda? Nggak lagi. Kan itu. Waduh. Nah, jadi menurut saya, oke lah, itu gagasan top down ya. Kemudian harapan saya sih jangan kemudian
begitu semuanya diserah yang begitu dalam tanpa ada persoalan yang matang gitu ya. Karena kita dulu punya pengalaman ya seperti itu. Kemudian koperasi lain juga belum banyak yang bisa kita banggakan, apalagi dengan dana sebesar itu kan itu banyak ada posko segala macam lah. Sumber daya desanya apa? Kan desa itu bukan lembaga usaha, itu lembaga pemerintahan. Dia harus memperlihatkan betul kan? Oke lah, ada dananya kita usahakan supaya ada jadi gimana ya, memang harus matching dengan program lain segala macam. Nah, itu kan sebuah ide gagasan yang kemudian dalam sebuah kebijakan. Nah, kalau datang ide sudah ada, tinggal barangkali tadi kreasi inovasi kita. Bagaimana kita menangkap ini supaya benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Malah malah sebaliknya. Kan diperlukan pikiran inovasi seperti itu. Ya. Nah, ini tantangan bagi kaula muda. Tantangan untuk masyarakat nih, kaula muda. Setuju, setuju sama Bapak. Ayo kita yang beda generasi, siapapun Gen Z belajar gitu sekarang ya. Siapa yang punya ide itu akan semua akan dia akan terangkat hidupnya dan bahkan orang lain. Tapi selama Bapak menjadi bupati itu ada nggak sih ganjalan atau misalnya target pembangunan yang menurut Bapak, aduh ini belum selesai nih saya pernah nggak? Paling utama mah kita belum berhasil membangun mental kita tentang rakyat kan itu ya. Itu yang harus akan ditantangan sepanjang zaman sebenarnya. Saya jujur belum berhasil. Contohnya gini Pak, kita di perpustakaan kan beberapa pas waktu periode Bapak pun kita suka ada kelas ya Pak yang Bapak kan seperti yang Bapak ketahui, karena perpustakaan juga kan ikut membantu dalam peningkatan SDM. Kita ada beberapa kelas bahasa Inggris Pak, komunitas yang berbasis komunitas waktu sama Bapak. Ketika awal masuk 30 orang peserta, lama-lama jadi 10 Pak. Mental belajarnya itu Pak, yang mereka nggak sabaran, terkadang kesabaran untuk belajar gitu. Iya, ini menyerang semua lapisan ya, semua generasi, semua sektor kegiatan manusia. Ya, kembali tadi bahwa inilah putus mata rantainya lewat pendidikan yang cocok bagaimana mengubah kita. Jadi kalau saya sih sebenarnya negara harus lebih banyak pada membangun sumber daya manusianya dan bagaimana caranya, itulah yang harus menjadi perdebatan. Tapi jangan terlalu kepanjangan itu ya, supaya lebih cepat bisa mengatasi masalah itu. Nah, kalau kayak bupati yang sekarang Pak baru menjabat, ada nggak pesan Bapak nih untuk supaya istilahnya bagaimana sih mengelola Sukabumi dengan baik, termasuk ya salah satunya itu tadi Pak, sikap mental itu gimana? Iya, jadi saya kira sudah menjadi rahasia bahwa membangun itu kuncinya ada pada kolaborasi. Melibatkan semua stakeholder, semua pihak kepentingan, dan dieksplor semaksimal mungkin supaya mereka mau punya gagasan, ide-ide tertampung, dikaji, kemudian dijalankan ya. Itu yang berkaitan dengan masyarakat dan aparat yang pasti bahwa akan terus menjadi PR untuk membangun budaya kerja, mental yang baik, menjauhkan perbuatan tercela, ya, gemar berbuat baik dan berinovasi terus ya, selalu ingin berbuat meninggalkan sesuatu yang baik untuk masyarakat setiap hari, setiap saat kan itu. Ini memang pembangunan itu yang mungkin harus terus-terusan dan tidak akan selesai, apalagi kalau di Amerika dia rusak. Jadi ya yang membangun sikap mental apapun masyarakat supaya lebih produktif, lebih inovatif, lebih macam gitu. Semangat. Pak, kan biasanya ya orang yang sudah tidak menjabat gitu pernah di daerah kabupaten suka ada pengen meningkatkan ke nasional nih Pak. Kira-kira Bapak terpikirkan hal tersebut ya Pak?
Kalau sekarang mah enggak. Oh ya. Tapi Kalau sempat dulu, dengar katanya Pak 2029 kan iya, Bapak itu kenapa di kita partai ya? Iya, iya. Karena sebenarnya sih targetnya minimalnya mengamankan kursi di DPR RI. Syukur-syukur dapat 2. Dan menunjukkan lah beberapa tokoh ya, termasuk Bapak ya, Iya. termasuk Ibu Zaki, macam lah. Alhamdulillah sih penghasilannya jauh meningkat, Iya. tapi tidak cukup untuk 2, tapi untuk 1 aja. Nah setelah itu mah Bapak diminta untuk aktif di anggota Wakat, DPW, PKS ya. Ya. Dan terakhir mungkin nanti Maret sebentar lagi lah. Setelah itu mah saya akan minta benar-benar pensiun total. Karena memang fisik sudah tidak mendukung ya. Kemudian ini juga jujur lah mengalami penurunan, kadang-kadang lupa gitu lah. Ya mungkin sudah sunatullah ya. Dari waktu mungkin ya. Jadi saya lebih fokus pada mempersiapkan diri aja lah, pribadi dan keluarga tidak untuk menyongsong hari esok. Saya ingin menyongsong hari akhir itu dengan penuh optimis. Masya Allah. Nggak salah ya. Saya ingin seperti itu. Iya. Jadi jangan bosan takut enggak. Betul. Kan kita akan bertemu dengan Allah. Betul. Bapak ini memang religius ya. Iya. Tapi ada hobi yang masih dilakukan Pak? Hobi Bapak apa sih sebetulnya? Ya kalau hobi berkenaan dengan permainan nggak ada lah. Paling saya olahraga jalan. Sudah tidak lebih dari itu lah. Betul. Jalan hari-hari kerja saya tetap harus konsisten tadi menjaga mesin dan tentu dengan pengertian luas gitu ya. Betul. Ini bonnya belum dikupas tuh, jaga kebunnya. Kebunnya belum Pak. Nah, gimana Pak? Ada kebun Bapak di mana aja nih Pak? Tadi ya karena hidup saya dari seorang petani, hidup dalam lingkungan pertanian, melekat itu. Jadi saya seneng itu. Betul. Oleh karena itu sejak jadi camat awalnya sih. Ada dulu tuh Pak Otang namanya kepala pertanian, sejalan dengan pikiran saya. Ya ingin waktu di zaman Surada itu saya ingin masyarakat ikut menanam yang memiliki nilai ekonomi ya. Dulu itu kalau zaman SD, pedagang rambutan itu luar biasa. Habis itu dari mana rambutan itu? Dari kota. Saya bilang, kenapa itu kan laku itu bisa duit. Kenapa kita tidak tanam? Saya usul ke Dinas Tanaman Pangan Otang, disambut menjadi komite kita. Bahkan belakangan ada UTLK, usaha tani lahan kering. Lahan cara yang terlantar dibuka oleh warga, dikasih bibit, ikut. Susah tuh, sampai diancam kalau kamu tidak mau ikut program ini, udah saya akan datangkan dari desa lain. Yang kita negara bilang, mau keluar di sini, yang kasih orang lain akan bertahan di sini. Baru dia bergerak. Itu pun tidak terlampau semangat lah, hanya karena tidak ingin diusir aja. Tapi alhamdulillah jalan. Nah sejak itu saya kebetulan beli tanah di situ, sekalian nyentuhan mangga ditanam dari Namayu, tumbuh bagus, berbuah sampai buahnya kena sampai itu kena tanah gitu ya, ubin ya. Nah pindah ke Cibadak mulai terabaikan ya. Nah itu cikal bakalnya saya punya kebun tuh di Surada itu. Terus ya waktu nama. Nah alhamdulillah. Nah kemarin dulu itu saya tanami karet. Alhamdulillah sudah menghasilkan. Itu sudah sekitar 15 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ada bagi-bagi pohon kelapa yang gratis tuh dari Unilever, CSR ya. Saya minta ke dia nanam sampai kurang lebih lah sampai 5.000 pohon lah tanamnya ya. Yang adanya mungkin tidak sebanyak itu karena banyak yang mati, banyak gangguan. Nah sekarang sudah mulai belajar ini. Ini sebenarnya indikator nih saya nanam di sini untuk melihat seperti ini. Kupasan nih umurnya. Tapi ini bisa dimakan Pak? Bisa. Nah tapi yang sana segi ambilnya bukan buah. Saya ambil niranya di sana. Ya di sana.
baru belajar. Kelapa ini Jadi hari-hari saya kadang biasanya kelapa yang kayak gini tuh agak kecut ya Pak? Enggak. Oh enggak? Gitu. Kayak Sprite gitu loh. Seperti luas, seperti biasa aja. Cuma ininya aja ukurannya lebih kecil. Enak nggak usah naik-naik ya. Ini bibit pernah di Bali nih. Oh. Jadi ratusan ribu pohon ini yang dibagikan oleh PSI sebagai CSA mungkin ya, untuk membekali rakyat di sana menanam. Banyak yang menanam ini. Nah, jadi kadang saya 2-3 hari dari sana, balik lagi sini. Jadi konsisten saya jaga hasil dan tumbuh. James Bond. Begitu Sobat Pustaka ya, semangatlah yang menggerakkan Bapak untuk terus belajar walaupun tinggal di kampung ya Pak. Sama kita Pak, saya juga di Surade dulu. Ya, kecil saya di Surade, di Lodaya, Kampung Lodaya. Kalau Mansurade, nah itu kalau zaman dulu kan Bapak Musli, kepalanya saya anak. Oh, Pak Musli. Iya ya. Bahwa dulu kan kita selepas SMA mau ke ITB, ingin ambil teknik industri ya. Iya. Karena Allah tidak terima. Kemudian malah tergoda untuk ikut melamar jadi PNS di Dinas Pendidikan. Prosesnya panjang. Hanas itu daftar lagi, tuh lulus. Ngajar. Nah, ayo masuk ini Fakultas Tarbiyah yang di Jalan Veteran. Oh ya. Oh iya di situ ya. Masuk. STAI itu. Teman-teman itu guru-guru semua. Iya. Sebenarnya, aduh kami tadi jadi guru ayatnya. Kebetulan ada di Gunung Puyuh. Ada apa cina di Gunung Puyuh perlu guru matematik dan tata buku. Nah, saya kebetulan sempat kursus. Nah, dulu SMA-nya bukan belajar buku udah satu. Kemudian mengambil dulu ya jurusan paspal ya. Saya waktu itu nganggur, iseng kursus bisa ngajar kan. Oh, dapet apa? Pas ketemu teh ngomong. Kan ini akan ini orang Surade. Bapaknya ini. Aduh, jadi saya terkesan sekali waktu itu. Iya. Jadi saya pernah jadi guru di bawah Bapak. Ceritanya. Nah, guru yang murid saya itu Pak Ab tuh. Iya Pak Abdul Rahman. Jadi dulu di camat tuh. Waduh ini bukan sama-sama. Waktu saya jadi bupati tuh camat. Boleh jadi Man ya betul masih di Man. Sama kayak Bapak perjuangannya dulu kuliah di Samsul Ulum. Iya. Pakai truk katanya. Iya Pak ya. Kalau mau pulang ke Surade tuh pakai truk. Masih sehat loh kan? Udah lama penuhnya? Sehat alhamdulillah. Bapak juga sudah mulai pendengaran sudah mulai. Iya. Usianya berarti udah di atas mau ke 80. Di atas udah berapa? 80 ya? Iya, oke 80. Gitu. Aduh, Masya Allah ya dunia. Sahabat Pustaka, terima kasih sudah sampai akhir nih menonton kita. Banyak, ya betul sekali. Banyak hal yang bisa kita ambil ibrah ya dari perjalanan panjang Bapak sampai beliau 2 periode menjabat Bupati Kabupaten Sukabumi. Dan yang mengena di saya adalah semangatnya ya Pak ya, semangatnya yang luar biasa. Orang daerah ya. Nggak, orang Jampang dok. Ini juga Jampang sama. Jampang Kulon ya. Semangat belajar itu jangan membuat kita jangan menyerah untuk semangat belajar ya Pak ya, terus semangat belajar walaupun kita daerah fasilitas pendidikan mungkin tidak sebagus yang di kota, tapi itu ternyata tidak menyurutkan seorang Bapak Sukmawijaya menjadi Bupati Sukabumi. Betul. Ya Pak ya. Tinggal pada usia 65. Masya Allah. Iya kan seperti itu ya Pak ya. Kadang kan kita suka berpikir wah pendidikan kita apa tuh fasilitasnya juga jelek katanya gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Mental yang tangguh kata Bapak, kuatkan terus mental yang tangguh terutama kepada pemuda-pemuda nih, semangat ya, kita next mungkin kalian adalah next Bupati Sukabumi yang akan datang ya Pak ya. Mulai dari sekarang yuk kita belajar yang baik.
Oke, terima kasih saya Nani dan Saya Irma. saya Irman ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca, jadi anak baik. Literasi bersama kita ciptakan budaya literasi. Mari kita wujudkan Sukabumi sejahtera. Dengan literasi meraih mimpi untuk Sukabumi yang lebih baik. Ayo kita tingkatkan literasi untuk Sukabumi.